Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Spill the Law, bicara hukum, bicara kita. Nah, pada saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat menarik nih. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bapak Ahmad Wali, SHMH ya Pak ya? Iya, selamat pagi. Saat ini Bapak sedang melanjutkan perkuliahan di Doktoral Magister Hukum ya Pak ya, Universitas Bengkulu ya? Saya sedang menjadi mahasiswa lagi di program studi S3 Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dinamika otonomi daerah di Indonesia. Nah, Bapak Ahmad Wali sendiri fokusnya ke mengenai Hukum Pemda. perkembangan Pemda ya, Ya, Pak? Hukum Pemda. Saya mengajar Hukum Pemda dan Otonomi Daerah. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri, Pak, bagaimana nih dinamika perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Saat ini saya sedang menulis buku Koopandis arah dinamika perkembangan otonomi daerah lagi dikonsepkan. Di Indonesia ini negara yang sangat luas, sangat besar ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Itu dari Sabang sampai Merauke, Miangas Pulau Rote itu sama dari Turki ke Belanda. Jadi ada beberapa negara tuh kalau di Eropa. Saya udah keliling di beberapa negara Eropa tuh kecil-kecil. Hanya sekitar satu provinsi lah di Indonesia atau 2-3 provinsi. Belanda tuh hanya sebesar Banten sampai ke DKI Jakarta. Jadi negara-negara di Eropa itu kecil. Nah, Indonesia ini kan terlalu luas. Indonesia ini negara kesatuan. Nah, dengan amanat konstitusi pasal 18 itu menganut desentralisasi asimetrik. Artinya apa? Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Punya masalah yang berbeda-beda, punya potensi berbeda-beda. Maka otonomi daerah itu solusi untuk membangun Indonesia ini dari seluruh wilayah kita, dari pinggiran gitu loh. Jadi sekarang ini kita terlalu sentralistik sejak zaman Soekarno, Soeharto, Gus Dur, kemudian Megawati, SBY, Jokowi 10 tahun. Itu tentang sentralistik gitu loh. Nah, otonomi daerah ini masalah yang sangat penting dan krusial bagi masa depan Indonesia. Kenapa? Sejarah kita menunjukkan bahwa terjadi banyak pemberontakan di Indonesia itu karena tidak ada otonomi daerah. Nah, otonomi daerah kita ini masih setengah hati. Pemerintah pusat itu tidak rela kewenangan mereka hanya fokus pada 5. Hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, mencetak uang rupiah, kemudian pengadilan dari polisi, kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan yang kelima itu persoalan standarisasi atau peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya lagi itu karena Indonesia negara majemuk, itu ada persoalan penataan hubungan antar umat beragama. Nah, pemerintah pusat kalau Indonesia mau maju, dia fokus ke 5 hal itu saja. Nah, urusan-urusan yang lain itu dibuat standarnya, kemudian dilaksanakan oleh daerah-daerah, sehingga pusat hanya memberikan anggaran dan supervisi, pengawasan. Nah, sekarang ini kan pemerintah kita ini kan sentralistik. Segala sesuatu dibuat kebijakan dari pusat, mereka yang buat aturan, buat standar, mereka juga yang mau melaksanakan. Contoh kita di universitas saja. Ya, semua standar aturan itu tergantung ke kementerian. Seharusnya itu kan diotonomikan di universitas-universitas. Jadi universitas yang mengelola, pusat hanya mengawasi pelaksanaan standar-standar itu. Nah, begitu juga di Pemda. Nah, sekarang ini kan daerah-daerah itu kan kehilangan kewenangan. Kabupaten kota itu sekarang tuh hanya daerah administratif. Nggak ada kewenangan, otonominya itu nggak ada. Tapi disebut daerah otonom. Nah, ini harus diselesaikan. Apakah kabupaten kota itu hanya pelaksanaan fungsi administrasi pelayanan dasar kepada rakyat, kemudian gubernur yang memiliki otonomi di tingkat provinsi bersama DPRD provinsi untuk mengelola sumber daya alam karena itu lebih besar, ya, dan wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian pemerintah pusat itu hanya mengawasi. Nah, bandul otonomi daerah kita itu selalu bergerak antara desentralisasi dan sentralisasi. Selalu begitu. Nah, contoh, di tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 di zaman Presiden Soeharto. Itu sangat sentralistik. Orang tidak bisa jadi gubernur, tidak bisa jadi bupati, tidak bisa jadi wali kota tanpa restu Soeharto. Tanpa restu Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian di zaman reformasi terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 1 2 3 4, kemudian Presiden Habibie di tahun 99 menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99. Tuh skripsi saya tuh, perbandingan Undang-Undang 574 dan Undang-Undang 22 tahun 99. Nah, itu memberikan otonomi yang luas kepada kabupaten kota.
dan provinsi. Persoalannya kemudian timbul raja-raja kecil, daerah tidak siap SDM-nya, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang di tingkat bupati dan wali kota dan gubernur. Nah, timbul raja-raja kecil istilahnya. Pelayanan masyarakat terganggu. Nah, yang terjadi adalah penyebaran korupsi. Muncullah koruptor-koruptor, mohon maaf nih, para gubernur, para wali kota, para bupati, banyak ditangkapin. Nah, timbul kemudian, oh Indonesia nggak siap otonomi daerah. Maka kemudian dikembalikan lagi di zaman Megawati. Ya, Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya, kemudian di zaman SBY. Nah, ditarik lagi nih kewenangan yang sudah diberikan pada daerah otonom ini, terjadi lagi sentralisasi lagi. Nah, Jokowi lebih sentralisasi lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini harus diselesaikan betul secara nasional di Indonesia. Seperti apa konsep otonomi daerah yang harus diberikan kepada kabupaten kota sebagai ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat dan kepada gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Nah, kalau saya berpikiran model yang bagus itu model DKI Jakarta. DKI Jakarta. Ya, gubernur dipilih langsung, ya. Sedangkan wali kota di DKI itu kan ada 5. Ya, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Nah, itu ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, otonominya ada di gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Sehingga potensi ekonomi DKI itu besar. APBD-nya besar, pendapatan asli daerahnya besar. Sehingga dia bisa bagi itu ke kabupaten kotanya, kota-kota yang tadi dan kabupaten administratif. Jadi wali kota itu dipilih oleh DPRD, sehingga fokus dia melayani masyarakat dan diawasi oleh gubernur yang mendapatkan mandat rakyat yang kuat. Nah, model DKI Jakarta itu harusnya diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, kalau sekarang pemilihan kepala daerah itu kabupaten kota langsung, dia dapat mandat rakyat, tapi konfliknya kemudian besar, terjadi fragmentasi. Karena apa? Itu wilayah kecil. Kabupaten-kabupaten di Bengkulu ini misalnya Kabupaten Lebong, homogen, satu suku, suku Rejang, adalah suku-suku lain. Itu hanya beberapa keluarga besar di situ. Nah, penduduknya hanya 150.000. Mata pilih. Kalau terjadi pilkada, itu konfliknya 5 tahun itu sakit hati. Misalnya, Linda yang menang, Mardatila kalah. Itu keluarganya itu bermusuhan 5 tahun. Karena tiap hari ketemu. Nah, saya lebih setuju otonomi daerah itu diletakkan di tingkat provinsi. Kabupaten kota itu adalah otonomi pelayanan administrasi saja. Jadi KTP, akte kelahiran, perlindungan penduduk, BPJS kesehatan, segala macam, itu diurusi oleh kabupaten kota. Fokus pelayanan kepada warga negara Indonesia yang ada di dalam wilayah kota kabupaten itu. Nah, kalau kita mau lihat perbandingan, itu keberanian untuk mengubah sistem hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu, nggak usah kita bandingkan dengan Eropa yang sudah sekian tahun maju, Amerika atau Australia. Kita bandingkannya dengan Vietnam. Vietnam itu berani loh. Vietnam tuh negaranya lebih kecil dari kita. Sumber daya alam dia hanya pertanian, padi sawah, dan kopi. Kopi itu belajar ke Rejang Lebong tahun 85, tahun 90. Tapi sekarang Vietnam menghasilkan padi banyak, kopi banyak, unggul. Nah, kita kalah. Nah, Vietnam menyadari dia harus memperkuat pemerintahan komune. Pemerintahan komune itu setingkat desa atau marga dulu di Bengkulu ini. Nah, fokusnya apa mereka? Melindungi penduduk mereka. KTP, akte kelahiran, perkawinan, kemudian BPJS kesehatan, pelayanan pendidikan dasar sampai SMP. Nah, itu diurus oleh komune. Pemerintah kabupaten kota, Vietnam itu berani membubarkan seluruhnya. Seluruh kepala distrik dibubarkan. Seluruh PNS-nya dibubarkan. Ya, ditarik ke sebagian ke provinsi, sebagian ke komune. Nah, kenapa otonominya ada di tingkat gubernur atau di tingkat provinsi di Vietnam? Karena ini dia punya tanah. Tapi Vietnam itu kan nggak punya tambang emas, nggak punya tambang minyak dan gas, nggak punya tambang batu bara sebesar kita. Mereka cuma punya tanah. Kenapa otonomi diberikan kepada pemerintah provinsi? Sama dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta itu maju karena apa? Karena industri dan perdagangan, pelabuhan. Nah, Vietnam meniru itu. Vietnam kemudian memberikan kewenangan kepada gubernur, memberikan otonomi daerah untuk mengundang investor. Jadi kalau kita mau bangun pabrik di Vietnam, mereka sediakan tanah, tenaga kerja, izinnya dalam waktu 1 bulan selesai. Kenapa? Memang tugas gubernur itu mengundang investasi asing untuk bangun pabrik yang memproduksi barang-barang yang laku dijual di seluruh dunia. Orientasinya ekspor. Nah, kita ini nggak punya konsep sekarang di Indonesia ini latah.
kita mempertahankan struktur pemerintahan yang begitu gemuk, yang begitu rumit, birokrasinya, korupsinya. Tidak ada upaya untuk menyelesaikan ini berdasarkan hukum tata negara dan hukum administrasi yang strategis, yang fundamental, yang berani menerapkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, yaitu desentralisasi asimetrik. Artinya, setiap daerah itu diberikan kewenangan sesuai dengan potensi alam, potensi sumber daya manusia, dan masalah yang dihadapi. Oke. Jadi jika kita mengingat pasal 18 ayat 4 ya Pak, khususnya bahwa gubernur, bupati, wali kota pada saat ini masing-masing dipilih secara demokratis. Ya. Terdapat frasa demokratis di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harusnya memilih wakil daerahnya berdasarkan dengan karakteristik daerah masing-masing. Nah sekarang kita tuh lagi dihadapkan dengan sebuah isu yang dimana mekanisme pilkada ini mau dikembalikan lagi kayak sebelumnya, yaitu melalui DPRD. Selaras dengan yang katanya itu selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, menurut Bapak, bagaimana wacana ini bisa berkembang dan apa pandangan Bapak terhadap wacana ini? Baik, saya ini sebagai akademisi juga pernah terlibat lah dalam politik-politik lokal karena saya pribumi di Bengkulu dan banyak teman saya atau keluarga saya terlibat calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Jadi masyarakat kita itu belum siap dengan demokrasi langsung. Karena jujurnya pemilihan di tingkat pilkada itu sangat dipengaruhi oleh money politik atau pos politik ya. Siapa calon yang punya banyak uang, banyak mengadakan event, lomba, hadiah, apa jalan santai, kasih hadiah segala macam. Itu yang populer di masyarakat, bukan pemikirannya. Itu saya harus mengatakan secara jujur, masyarakat kita tuh belum siap dengan pilkada langsung. Mereka nggak tahu visi misi calon, mereka nggak tahu program kerja calon, dan calonnya juga banyak yang tidak berkualitas hanya karena popularitas, karena suka bagi-bagi sembako, suka bagi-bagi baju, suka bagi-bagi uang, hanya sebatas itu. Nah, saya melihat bahwa kalau pilkada langsung ini mau dipertahankan, kita terapkan saja copy paste sistem yang ada di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta itu untuk diberlakukan di semua provinsi. Jadi yang dipilih itu hanya gubernur dan wakil gubernur saja. Nah, otonomi ada di tingkat provinsi. Kenapa? Kalau pemilihan gubernur, itu masyarakat itu untuk berantem, untuk berkelahi, itu kecil kemungkinan. Misalnya, masyarakat di Kaur mendukung si A, masyarakat di Muko mendukung si B, masyarakat di Lebong mendukung si C. Siapapun yang jadi gubernur, setelah pilkada selesai, mereka akan rukun kembali, karena jaraknya jauh. Mereka untuk dendam, untuk sakit hati itu bisa dilupakan lah. Tapi kalau pilkada bupati, wali kota, contoh di Lebong tadi, ya wilayah kecil, penduduk 150.000. Itu pasca pilkada itu masyarakat terfragmentasi. Konflik selama 5 tahun terus-menerus. Kalau calon yang menang si A, kelompok B dan C yang kalah, itu selalu gontok-gontokan. Akibatnya apa? Program pembangunan kita terhambat. Nah, soal demokrasi itu langsung atau tidak langsung itu kan soal pilihan. Nah, apakah pemilihan pilkada langsung itu lebih demokratis, lebih fair? Prakteknya enggak di Indonesia. Karena masyarakat kita tuh masih dipengaruhi oleh pemberian hadiah, kasih baju kaos, kasih bagi-bagi uang, bagi sembako, segala macam. Nah, demokrasi itu yang dimaksud di sini adalah bahwa pemilihan pejabat publik, dalam hal ini wali kota, bupati, gubernur, itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Ada partisipasi secara langsung, ada yang melalui wakil-wakil kita yang terlebih dahulu duduk di anggota DPRD. Mana yang lebih baik? Ya tergantung fungsinya. Artinya apa? Ketika dipilih oleh DPRD bisa jadi lebih baik, bisa dipilih langsung oleh masyarakat itu lebih baik, ya tergantung kualitas kandidatnya, calonnya gitu. Nah, Malaysia itu kepala pemerintahan di negara bagian, mereka nggak ada gubernur ya. Ada gubernur tuh di Kalimantan. Ya, kalau di negara-negara bagian di Semenanjung itu kan sultan sebagai kepala daerahnya kayak Jogja. Tapi dia punya kepala pemerintahan, menteri besar negara bagian. Itu dipilih dari anggota parlemen. Dia sudah duduk di DPRD, kemudian dipilih sebagai kepala eksekutif yang melaksanakan roda pemerintahan. Buktinya Malaysia maju. Nah, bagaimana di Belanda? Di Belanda wali kota, di Belanda nggak ada bupati, yang ada hanya wali kota. Saya pernah ketemu wali kota Leiden misalnya. Kemudian di Jerman saya ketemu wali kota Frankfurt. Itu dipilih oleh DPRD juga. Jadi dari anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu legislatif, kemudian muncul siapa di antara mereka yang paling punya potensi untuk menjadi kepala eksekutif. Nah, itu yang dipilih melalui mekanisme lembaga DPRD. Mana yang lebih baik?
Ya, yang lebih baik itu yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penegakan hukum, penegakan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan publik yang baik, tidak korup gitu loh. Jadi ukurannya itu bukan langsung tidak langsung, tapi sesuai hukum atau tidak. Nah, kita ini kan bicara hukum. Nah, ketika hukum bisa ditegakkan, ya itu yang terbaik. Ya, dipilih secara langsung. Kalau kemudian dia korup kan percuma. Kita Bengkulu udah ngalami itu berapa kepala daerah, gubernur, bupati yang ditangkap karena kasus korupsi. Mungkin itu yang saya jelaskan. Berarti tanggapan Bapak itu ini menarik ya Pak ya? Ya. Bapak bilang ada demokrasi asimetris nih. Hmm. Dan Bapak itu mau mencontoh dengan yang ada di Jakarta, Pak. Pemilihan dari provinsi itu dilakukan secara langsung, Iya. pasti langsung dari Bapak. Sedangkan yang bupati atau wali kota itu dipilih Oleh DPRD saja. DPRD saja. Nah, apakah itu tidak akan menjadi konflik internal antara bupati dan gubernur atau wali kota dan gubernur itu, Pak? Soalnya kalau dipilih langsung oleh DPRD, jadi bupati sama wali kota ini lebih patuh terhadap DPRD nantinya, Pak. Yang dipilih, yang memilih beliau. Sedangkan gubernur itu wakil dari, yang kita tahu kan, wakil dari pemerintah pusat. Nah, menurut Bapak itu gimana, Pak? Jadi begini, sangat sulit bicara hukum tata negara dan administrasi di Indonesia itu karena infrastruktur politik kita tuh nggak siap. Partai-partai politik kita tuh belum melaksanakan fungsi partai politik sebagai alat politik dalam negara demokrasi, pendidikan kader, calon kepala daerah, calon presiden, calon menteri. Nah, ini yang harus diperkuat. Artinya, kenapa saya mengusulkan kita copy paste sistem yang ada di DKI Jakarta, Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota itu, gubernur dipilih secara langsung melalui pilkada. Seperti Pramono Anung kemarin dipilih melalui pilkada, dia punya legitimasi dari rakyat karena dia juga wakil pemerintah pusat. Nah, dia punya power yang full sebagai gubernur untuk membuat kebijakan seprovinsi. Nah, sedangkan untuk kabupaten kota, saya lebih cenderung kabupaten kota itu dipilih saja oleh DPRD. Karena dia fungsinya tuh sedikit, hanya pelayanan dasar. Ya, KTP, akte kelahiran, kematian, perkawinan, kemudian BPJS Kesehatan, pendidikan TK, SD, SMP. Nah, itu diselenggarakan oleh bupati wali kota. Kemudian pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten kota. Nah, menurut saya lebih efektif bupati dan wali kota itu dipilih saja oleh DPRD. Kemudian rakyat di provinsi itu memilih gubernur secara langsung sehingga gubernur punya mandat yang kuat dari rakyat untuk mengawasi dan mengkoordinasi para bupati wali kota. Nah, yang terjadi selama ini ketika Undang-Undang 22 tahun 99 diberlakukan zaman Presiden Habibie, para bupati wali kota tidak mau tunduk kepada gubernur. Nah, hancur negara kita. Ini kan hierarki pemerintahan. Pemerintah pusat, gubernur, pemerintah kabupaten kota. Nah, kalau gubernur memiliki kewenangan yang kuat untuk mengkoordinasikan para bupati, wali kota, kemudian mengawasi. Gubernur itu harus mengawasi loh, melakukan pembinaan kepada wali kota, bupati itu. Apabila mereka misalnya pergi ke luar negeri tanpa izin, ya kan, itu nggak boleh. Nah, itu mereka harus izin ke gubernur. Jadi gubernur harus diperkuat, dipilih langsung oleh rakyat, karena gubernur harus mendapat mandat rakyat yang kuat di daerah itu, karena gubernur juga punya fungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur itu akan diangkat oleh presiden sebagai wakil pemerintah pusat di Bengkulu misalnya, gubernur Bengkulu. Nah, hal-hal yang berkaitan hubungan dengan pemerintah pusat itu hanya dilakukan oleh gubernur. Bupati wali kota itu harusnya melalui gubernur. Sehingga hierarki pemerintahan itu bisa berfungsi. Nah, pembinaan terhadap bupati wali kota dilakukan oleh gubernur. Nah, bupati wali kota itu harus berkoordinasi, bekerja sama di bawah pimpinan gubernur untuk memeratakan pembangunan antar kabupaten kota. Nah, kewenangan bupati dalam bidang pendidikan, kewenangan wali kota dalam pendidikan TK, SD, SMP. Kenapa kewenangan pendidikan SMA, SMK, aliyah itu ada di provinsi? Karena antar kabupaten ini kan orang bisa pindah-pindah sekolah. Oke? Nah, oleh karena itu gubernur diberikan kewenangan untuk menampung lulusan SMP ini masuk ke SMA atau SMK. Nah, sehingga ada pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, jadi menurut saya bupati wali kota itu cukup dipilih oleh DPRD. Kita tiru saja undang-undang DKI itu diberlakukan secara nasional. Sehingga tidak ada lagi
kekhususan DKI itu diberlakukan aja secara nasional, kemudian gubernur dipilih secara langsung, bupati wali kota dipilih oleh DPRD. Nah, yang harus diciptakan itu partai-partai menghasilkan kaderisasi orang-orang yang memang siap jadi anggota DPRD kabupaten kota, jadi anggota DPRD provinsi, jadi anggota DPR RI, jadi bupati wali kota, jadi gubernur di tingkat provinsi. Nah, itu tugas partai politik yang harus diperbaiki. Kalau sekarang kan partai politik kita ini kan sangat lemah. Ya, hanya mencalonkan orang karena populer, artis lah, inilah, selebgram. Nah, itu yang saya ketahui gitu. Jika kita lihat kondisi sekarang ya Pak, itu masih banyak banget pro dan kontra terkait dengan pemilihan yang akan dikembalikan ke DPRD ini. Pertama, terkait dengan money politik ataupun uang perahu, uang komitmen yang selama ini kita selalu saksikan dalam pemilihan di daerah ya Pak. Dan kita berharap bahwa hal itu tidak terjadi. Tapi, apakah tetap ada kemungkinan jika pilkada ini dikembalikan dan diserahkan kembali ke DPRD, itu akan mengurangi atau menekan angka uang money politik yang terjadi di lapangan Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita tahu bahwa selama ini diamanatkan dalam undang-undang itu adalah pilkada langsung. Kita selama ini juga memilih kepala daerah dengan melalui secara langsung gitu Pak. Nah, yang dimana yang diharapkan oleh masyarakat adalah masyarakat ingin melihat calon mereka, visi misi mereka, lalu masyarakat sendiri yang menyaring dan menyeleksi orang yang nantinya akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, bupati ataupun wali kota Pak. Namun, jika dikembalikan ke DPRD, takutnya kontra yang terjadi di masyarakat adalah kualitas calon itu nanti akan lebih ditentukan oleh elit partai, Pak, atau orang-orang yang menguasai kursi di DPRD, sehingga masyarakat tidak bisa memiliki kewenangan untuk memilih atau menyeleksi calonnya sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Baik, saya kan sudah mengalami itu ya, pemilihan oleh bupati, wali kota zaman DPRD dulu, pemilihan gubernur juga oleh DPRD. Kalau menurut saya untuk pemilihan bupati wali kota cukup untuk dilakukan melalui anggota DPRD kabupaten kota. Tapi untuk gubernur kita beri ruang masyarakat memilih gubernur secara langsung melalui pilkada seperti yang dilakukan DKI. Jadi ada win-win solution. Jadi masyarakat tidak kehilangan kedaulatannya, dia berhak memilih gubernur, dia bisa memilih gubernur yang terbaik di provinsi itu seperti masyarakat DKI memilih Pramono Anung. Ya, tapi untuk wali kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Bupati Kepulauan Seribu itu diusulkan oleh gubernur kepada DPRD kabupaten kota, kemudian dipilih oleh anggota DPRD mewakili masyarakat. Nah, menurut saya itu solusi yang paling mungkin dicoba untuk dilakukan di Indonesia karena DKI sudah membuktikan DKI itu salah satu provinsi termaju yang kesejahteraan penduduknya tinggi, ya subsidi untuk transportasi umum, bus Transjakarta, KRL, kemudian TK, SD, SMP sampai SMA di DKI itu ya terbaik di Indonesia sampai saat ini karena APBD DKI besar. Tapi kalau otonomi diberikan kepada kabupaten, kota, kemudian dipilih secara langsung, habis kos politik itu untuk APBD itu untuk mempengaruhi pilkada. Apalagi calon bupati incumbent, calon wali kota incumbent, dia akan membuat program-program populer melalui APBD untuk disalahgunakan untuk kepentingan mendukung dia mencalon untuk periode kedua. Dan itu kita saksikan. Nah, oleh karena itu, saya mengusulkan pemilihan wali kota bupati cukup dilakukan oleh DPRD seperti DKI, kemudian gubernur, kita beri ruang kepada masyarakat untuk bebas memilih siapa calon gubernur yang terbaik di provinsi itu. Kenapa harus diberikan? Masyarakat juga tetap punya kedaulatan untuk memilih secara langsung. Nah, kemudian kenapa di tingkat gubernur? Karena wilayah provinsi itu luas, fragmentasi politik, konflik sosial, konflik horizontal bisa diminimalisir. Tapi kalau pilkada bupati, pengalaman saya, itu 5 tahun tuh bupati itu nggak aman. Selalu bentrok dengan pendukung lawan-lawan politiknya. Sehingga pemerintahan di tingkat kabupaten kota itu tidak efektif. Itu pengalaman dari praktek maupun secara teori itu sudah saya praktekkan gitu. Oke, menarik ya Pak ya. Jadi ini idenya dari Bapak sendiri kalau wali kota sama bupati itu dipilih oleh DPRD kota atau DPRD provinsi nih Pak? DPRD kota. DPRD kota ya. Ya. Nah, sedangkan kita pahami Pak esensi dari otonomi daerah itu sendiri. Otonomi daerah itu kan setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Ya. Jadi kita tuh perlu memiliki ada perlu dari bawah ke atas kayak gitu kan. Ya. Sedangkan kalau kita pahami dari pernyataan Bapak itu dari provinsinya itu dari tengah. Selama ini
gubernur itu hanya wakil dari pemerintahan pusat kayak gitu. Nah, bukannya ini mengkebiri dari otonomi daerah yang Bapak maksud itu, Pak? Justru otonomi daerah itu harus diberikan di tingkat provinsi, sebagaimana juga dilakukan oleh Vietnam dan negara-negara lain. Kenapa? Karena pemerintah di tingkat provinsi itu punya SDM lebih bagus, punya kewenangan lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan. Contoh, jalan antar kabupaten kota itu kewenangan gubernur. Kewenangan bupati dan wali kota itu hanya membangun jalan-jalan kecil di kelurahan antar kecamatan, ya. Jadi nggak bisa. Contoh sekarang nih, Helmi Hasan jadi gubernur Bengkulu. Program prioritas tahun pertama 2025-2026 itu adalah pembangunan infrastruktur jalan-jalan provinsi yang hancur. Nah, contoh dari Tugu Hiu ke Lubuk Sini, Lubuk Unan, tembus ke Payang itu sekarang tembus. Nah, itu bertahun-tahun nggak tembus. Masyarakat sana sekuran, potong sapi 2 ekor di desa Lubuk Unan. Karena selama pemerintahan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan ini, jalan sudah tembus. Nah, begitu pula di asal kampung ibu saya, di Ketahun situ, di Napal Putih, Kecamatan. Itu bertahun-tahun tidak tembus, karena tidak tembus di jalan. Nah, artinya apa? Kenapa kewenangan otonomi itu harus diberikan kepada gubernur? Karena gubernur punya wilayah yang luas, punya sumber daya yang besar, untuk dikumpulkan dalam APBD provinsi, kemudian didistribusikan lagi untuk pembangunan infrastruktur antar kabupaten kota. Jadi, kalau kewenangan ada otonomi di tingkat bupati wali kota, itu kecil kewenangannya. PAD-nya tuh nggak seberapa. Karena PAD-nya berarti. Ya kemampuannya nggak ada untuk, kalau kamu boleh cek, boleh diteliti lah bagi dosen-dosen ATN Han. Ya, di Indonesia ini berapa kabupaten yang punya PAD besar? Nggak ada. Kabupaten yang punya PAD besar itu siapa? Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi. Kenapa itu bisa? Karena banyak pabrik di situ. Hanya itu. Daerah-daerah kabupaten, Morowali segala macam yang ada pertambangan emas, nikel, miskin. Kenapa? Kewenangan bidang pertambangan itu bukan di tangan bupati, bukan di tangan gubernur, tapi di tangan menteri SDM, pemerintah pusat. Dia adik-adik jangan melihat otonomi daerah dan tata pemerintahan itu begitu simpel, nggak sesederhana itu. Kita bicara otonomi daerah itu, kabupaten punya kewenangan apa sih? Kabupaten diberi kewenangan memungut pajak dan distribusi apa saja. Money follow function. Itu Ibu Marta Dila sebagai dosen Han itu harus paham itu. Money follow function. Tidak akan ada kewenangan pemerintahan bisa berjalan kalau tidak didukung anggaran. Itu yang ngajar saya itu pakar otonomi itu. Profesor Dr. Benyamin Hussein SH almarhum di Guru Besar ISIP Administrasi Publik di UI dan Fakultas Hukum UI. Nah, doktrin dari hukum administrasi itu money follow function. Tidak ada kewenangan pejabat pemerintahan itu bisa dilaksanakan secara efektif, efisien kalau melayani masyarakat kalau tidak didukung dengan anggaran. Nah, bicara otonomi itu bicara pendapatan asli daerah. Pajak daerah itu apa sih? Pajak hotel, restoran. Berapa besarnya? Kecuali daerah itu memang diberi kewenangan. Misal Bengkulu Utara punya tambang batu bara. Silakan Bengkulu Utara menambang batu bara dan menjual batu bara untuk pembangunan Bengkulu Utara, tidak usah setor ke pusat. Nah, kalau di Malaysia tuh ada aturan. Kalau pertambangan emas di satu negara bagian, ada jelas pembagiannya. Berapa persen untuk negara bagian Selangor, negara bagian Kedah, negara bagian Negeri Sembilan, dan setor ke pemerintah federal Malaysia di Kuala Lumpur. Nah, jadi itu yang harus dipikirkan, bahwa otonomi daerah itu tidak bisa dilaksanakan kalau sumber pendapatan asli daerah itu kecil gitu loh. Oke. Nah, kalau kita lihat Pak, udah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Yang terbaru itu putusan nomor 10 tahun 2025. Jadi Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa demokrasi yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 itu, yang demokrasi pemilihan pilkada itu kan dipilih oleh rakyat langsung. Udah ada penegasan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ini kan sebenarnya frasa ini kan sudah jelas ya. Tapi ternyata ada wacana lagi dan Bapak menyetujuinya juga. Nah, menurut Bapak ini gimana nih? Saya menawarkan win-win solution. Jadi untuk gubernur, pilkada gubernur, pemilihan kepala daerah gubernur, itu rakyat memilih secara langsung di provinsi itu melalui pilkada langsung yang seperti sekarang terjadi di seluruh Indonesia dan khususnya contohnya DKI Jakarta. Itu rakyat tetap memilih gubernur secara langsung, tapi untuk bupati dan wali kota cukup dipilih oleh DPRD saja. Karena itu lebih mudah dilakukan, lebih efisien,
Dan calon kepala daerah, bupati, wali kota itu harus seperti zaman Soeharto. Zaman Soeharto orang yang mau jadi bupati, wali kota itu minimal pernah jadi komandan Kodim, pernah jadi Kapolres. Itu contoh, tapi bukan untuk diberlakukan lagi TNI ya. Kalau dia alumni IPDN, IIP, ilmu pemerintahan, atau IPDN sekarang, dia pernah jadi kepala dinas, pernah jadi sekda misal, atau dari partai politik. Nah, partai politik harus memperkuat kader mereka untuk dilatih, memang dipersiapkan untuk jadi wali kota, untuk jadi bupati gitu loh. Artinya memang dia harus mengerti tata kelola administrasi pemerintahan atau good governance yang terdiri dari partisipasi, kemudian akuntabilitas publik, kemudian transparansi. Nah, itu harus dimiliki. Nah, kalau bupatinya tidak berkualitas hanya karena populer, karena dia orang kaya di tempat itu, dermawan, suka bagi-bagi zakat misalnya, terus jadi bupati, ya selama jadi bupati dia juga bingung mau ngerjain apa. Itu saya udah sering. Saya kan tenaga ahli di tingkat DPRD kabupaten kota, di pemerintah kabupaten kota, di provinsi. Ya kadang-kadang ya mohon maaf, banyak sekali kepala daerah itu sebenarnya nggak memahami tupoksi mereka. Oh memang saya nggak perlu paham teknis. Saya kan punya sekda, punya kepala dinas, punya kepala OPD yang mengerjakan teknis, kepala Bapeda, betul. Tapi sebagai leader, sebagai pemimpin, dia harus punya konsep dasar dong. Kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi wali kota, saya jadi bupati, yang akan saya lakukan ini loh program kerja saya. Nah, baru itu diperintahkan kepada sekda dan kepala-kepala OPD untuk diterjemahkan dalam program-program tahunan gitu loh. Tapi kalau dia sendiri nggak memahami tupoksi, dia cerita tentang mau membangun ini itu, dia sendiri nggak tahu PAD-nya berapa, itu kan besar pasak daripada tiang. Dari mana sumber dananya? Ah, itu. Namun Pak, jikalau kita lihat nih, sedangkan di pasal 1 ayat 2 ini kita bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nah, kalau misalnya pemilihan bupati dan wali kota itu dilakukan oleh DPRD kota, bagaimana esensi dari kedaulatan rakyat itu? Kan jikalau itu berarti mereka itu yang terpilih nanti itu lebih patuh dari kepentingan politik daripada kepentingan rakyatnya. Meskipun kita ketahui memang banyak tokoh-tokoh yang bermasalah di masyarakat ya. Namun dengan adanya esensi kedaulatan rakyat itu dipilih oleh rakyat, dia ada tanggung jawab supaya kebijakannya itu atau peraturan yang dia mau angkat di daerah tersebut itu bertanggung jawab pada rakyat, bukan bertanggung jawab pada politik di DPRD kota tersebut. Nah, menurut Bapak gimana itu? Itu tergantung kualitas SDM calon kepala daerah yang kemudian jadi kepala daerah. Kita Provinsi Bengkulu ini sejak pemilihan secara langsung pilkada gubernur, justru gubernur kita banyak yang ditangkap oleh aparatur penegak hukum karena kasus korupsi. Ya, nggak usah saya sebut nama lah, nanti nggak enak gitu. Udah 4 tuh gubernur kita tuh justru ditangkap di saat pilkada langsung, bukan di zaman Gubernur Hasan Zain, Aziz Ahmad dipilih oleh DPRD Provinsi Bengkulu, saya sudah terlibat sebagai mahasiswa. Justru mereka pemerintahan yang bagus, jalan-jalan bagus, ya sekolah-sekolah bagus. Ya, jadi kita contoh aja lah Bengkulu, udah 4 gubernur kita ditangkap itu hasil pilkada langsung semua, nggak ada yang dipilih oleh DPRD, gitu aja. Tapi permasalahan utamanya adalah Pak, apakah sumber daya manusia kita sudah siap dipilih secara tidak langsung? Jika yang dari tadi kita pikirkan adalah banyak kok contoh-contohnya kepala daerah yang ditangkap, padahal dia dipilih oleh rakyat. Yang dipilih oleh rakyat saja banyak yang ditangkap. Apalagi nanti jika pemilihannya dikembalikan ke rezim, Pak, ke DPRD. Justru orang-orang kalau dipilih oleh DPRD itu nanti syarat untuk jadi calon kepala daerah itu bukan popularitas, tapi kemampuan dia dalam tata kelola pemerintahan, itu yang harus ditekankan. Tapi di sana Pak kita lihat bukan kemampuan Pak politik yang bermain. Iya, kemampuan politik itu harus ditentukan oleh SDM-nya. Contoh ya, teman saya sama-sama komandan Banser di Jawa Tengah, orang Dalang, ya, itu di Kabupaten Tegal, Lentus, Susmono. Jadi bupati, kenapa? Karena dia populer, dia Dalang, ya kan? Nah, apakah dia jadi bupati jelek? Enggak juga, tapi enggak hebat-hebat juga ya, biasa-biasa aja. Ya, dia populer, disukai masyarakat. Dia bikin siapa aja masyarakat, jam berapa aja boleh datang ke Kadipaten, ke rumah dinas bupati, mau makan, minum, disediain. Ya sebatas itu. Tapi kebijakan pemerintahan dia apa secara strategis? Ya nggak banyak juga waktu 5 tahun itu. Karena pemerintahan di tingkat kabupaten kota itu kan pelayanan dasar, KTP, ya perkawinan, kemudian pencatatan kelahiran anak, ya kan?
kemudian pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan TK, SD, SMP. Ya sebatas itu. Jadi sekarang itu orang jadi bupati dengan biaya yang puluhan miliar, ratusan miliar itu nggak ada guna. Kenapa? Bupati tidak memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan, dalam bidang kehutanan, dalam bidang perikanan. Nggak ada kewenangan bupati sekarang. Wali kota itu. Hanya kewenangan administrasi terbatas. Jadi orang yang mencalonkan diri sebagai bupati dengan menghabiskan sampai 50 miliar, 1 miliar. Sampai mati pun kalau dia bekerja jujur, nggak akan balik uang itu. Nggak akan balik. Kalau dia mengembalikan uang 50 sampai 100 miliar modal dia calon itu, pasti dia korupsi. Pasti dia ngambil proyek. Ya udah bisa ditebak itu, saya udah hafal itu. Gimana? Benar ya. Iya, jadi kalian adik-adik yang menjadi akademisi harus tahu teori dan prakteknya supaya bisa melihat mana yang terbaik itu jangan sekedar wacana di atas kertas, tapi kita harus tahu ketika dia memiliki kewenangan jadi bupati yang sangat terbatas, AD yang sangat terbatas, ya APBD yang sangat terbatas. Para bupati teman-teman saya itu Bengkulu ini bingung, Bang, ternyata setelah jadi dilantik jadi bupati APBD-nya cuma segini. Gimana nih meningkatkan PAD? Ya kita akhirnya apa? Membebani rakyat dengan pajak-pajak. Naikkan PBB, naikkan ini, naikkan itu. Contoh bupati yang terakhir di Jawa, di demo. Itu kan gara-gara pajak. Kenapa? Dia ingin meningkatkan PAD. Karena dengan meningkatnya PAD, dia bisa melaksanakan pembangunan. Masyarakat yang memilih dia populer, kemudian malah mendemo dia. Kenapa? Karena berat bayar pajak. Nah itu kan orang Indonesia kan kayak gitu. Masyarakat Indonesia ini tidak suka kewajiban yang ditentukan hukum. Masyarakat Indonesia ini suka menerima bagi sembako, kayaan gratis, bagi-bagi uang. Itu nggak ada pertanggungjawaban hukum. Nah, menarik di pikiran saya nih Pak, menganjal ya. Karena Bapak bilang itu dipilih oleh DPRD kota. Sedangkan ya Pak, kualitas dari DPRD kota itu belum tentu sebaik dari wali kota dan bupati yang terpilih pada saat ini. Ya. Kita lihat saja saat ini ya, DPRD kota itu banyak yang terpilih karena ada faktor internal. Ada money politik atau ada kepentingan keluarganya KKN di sana kayak gitu, politik identitasnya di sana. Bagaimana Bapak menjamin dia memilih seseorang yang berkualitas nantinya, Pak? Jadi gini, cara yang paling efektif mengatasi situasi yang kacau balau seperti ini adalah memperketat syarat calon kepala daerah. Jadi orang-orang yang bisa mencalonkan diri jadi bupati, mencalonkan diri jadi wali kota, yang akan dipilih oleh DPRD itu diseleksi dulu kayak zaman Soeharto. Hanya orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan dalam memimpin pemerintahan yang boleh dicalonkan. Berapa? 5 orang, 10 orang? Ya silakan DPRD pilih. Tapi orang-orang itu orang-orang yang bagus gitu loh. DPRD kotanya kurang Enggak masalah. Yang penting itu kan kita mengatasinya tuh kriteria orang menjadi calon bupati dan wali kota itu adalah harus memenuhi pendidikannya, harus sarjana, pengalaman pemerintahan, pengalaman politik, pengalaman organisasi. Itu dibuat ini merit sistemnya. Jadi ketika 5 orang diajukan ke DPRD sebagai calon bupati atau calon wali kota, itu udah kelihatan track recordnya orang ini siapa. Kalau pilkada langsung nggak ada. Pilkada langsung tuh hanya soal popularitas saja. Kalau kayak gitu berarti bisa kita perketat aja Pak syaratnya untuk di pilkada langsung. Iya. Kita perbaikin syarat-syaratnya, kita ajuin ke masyarakat. Bahkan Apa syarat bedanya? untuk menjadi anggota DPRD itu juga harus Tetap diperbaiki. Ya bisa, itu harus Karena dilakukan. anggota DPRD Ya memang harus kota diperbaiki. taman SD pun bisa, Pak. Ya justru itu harus diperbaiki. Calon presiden aja tamat SMA. Nah itu kan harus diperbaiki. Kalau kita ingin memperbaiki tata negara dan tata administrasi pemerintahan di Indonesia ini, ya peraturan itu harus diperbaiki dan itu kajian akademik. Artinya apa? Syarat-syarat itu harus ditentukan. Masa calon presiden tamat SMA mengurus negara sebesar ini, kita yang sarjana S1 S2 aja ngurus kabupaten aja belum tentu selesai. Ya kan begitu banyak persoalan pemerintahan tuh, dari orang lahir sampai orang mati, dari orang masuk TK sampai lulus SMA, itu kan urusan pemerintahan semua. Nah, kecuali kuliah ya. Kalau kuliah itu tamat SMA itu silakan orang boleh memilih mau kuliah atau tidak. Tapi pendidikan dasar tuh harus bagus gitu loh. Berarti masalah utamanya sekarang tuh ada di SDM kan Pak? Ya SDM itu tergantung regulasinya, tergantung sistemnya. Kalau masyarakat kita ini, kalian terjunlah di pilkada tuh, jadi pemantau pemilu. Orientasinya tuh siapa? Siapa yang punya duit? Calon siapa yang bagi-bagi duit? Siapa yang bagi duit rame. Ya kan? Nah contoh aja di Jawa itu kabupaten apa tuh? Pati apa yang didemo oleh pemilihnya itu. Itu kan dia begitu populer jadi bupati. Begitu dia jadi bupati, dia lihat APBD ini kecil, PAD kecil, dia naikkan pajak. Yang terjadi apa? Kantor bupati di demo masyarakat. Nah itu.
Bapak menyatakan bahwa memang ada biaya politik yang tinggi ya Pak ya dalam Nah, iya, ada itu ya. iya. Nah, sekarang kalau orang calon bupati ya, contoh saya, banyak saudara saya dorong, Wali kamu calon bupati lah, keluarga kamu kan orang pemerintahan, lalu kakek saya kan, koyang saya kan Wedana, leluhur saya itu gubernur pertama Sumatera bagian selatan meliputi Jambi, Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung. Nah, Mayor Jenderal TNI Dr. Aka Gani, keluarga saya kan di pemerintahan. Banyak saudara saya dorong saya calon bupati Bengkulu Utara. Itu saya katakan, nggak punya uang bagaimana mau calon kabupaten sebesar itu. Jangankan bagi money politik, membiayai tim kampanye saja, masang baliho di tiap desa, itu biayanya sudah besar. Sudah besar. Jangan kita berpikiran mau ngasih orang yang milih itu 100-200 ribu. Biaya menciptakan tim kampanye saja sudah besar. Biaya mencetak baliho, satu desa 2 aja, yang besar-besar itu udah berapa. Kemudian upah orang masangnya, bawa mobil ke tiap pelosok, biaya kampanye. Itu luar biasa besar. Orang calon bupati itu rata-rata habis 50 miliar sampai 100 miliar di satu kabupaten. Ya, ketika dia menjabat, bagaimana dia mengembalikan 50 miliar sampai 100 miliar itu? Kalau tidak memotong mengambil proyek. Itu kan korupsi. Nah, itu persoalannya. Tapi bukankah ya Pak, biaya politik, biaya kampanye ini kan memang bagus ya sebenarnya kan. Apalagi sudah ada nih pilkada serentak. Apakah bukan itu sudah mengurangi? Sekarang ini pertanyaannya, apakah masyarakat kita tuh memilih calon bupati itu karena dia paham track record? Ahmad Wali itu basic pendidikannya apa, pengalaman organisasi apa, pengalaman memimpinnya apa, program kerjanya apa, visi misinya apa? Nggak ada. Masyarakat tuh nanya, besok siapa yang ngasih serangan pajar? Siapa yang ngasih amplop? Kita harus milih siapa? Kita tunggulah sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi. Kamu coba aja terjun mantau pilkada. Tapi menurut saya Pak, bukan masalah itunya Pak, lebih ke mencerdaskan ke pemilihnya lebih baik Pak. Mana ada kecerdasan pemilih? Mencerdaskan kepada pemilihnya. Kalau bisa pemilih itu memang dengan setara level misalnya tamatan SMA minimalnya atau bagaimana begitu Pak. Ya nggak bisa. Kalau demokrasi langsung itu konsekuensinya satu suara orang buta huruf umur 18 tahun dengan suara satu orang profesor umur 70 itu sama. Suara pelacur dengan suara kia itu sama. Gitu loh. Tapi bagaimana Bapak memastikan bahwa biaya politik dari kampanye itu tidak berpengaruh nanti kalau misalnya dipilih oleh anggota DPRD kota, itu malah larinya ke anggota DPRD kota yang akan Ya itu dipilih diawasi oleh aparat penegak hukum. Kalau dia terima suap, tangkap dong. Dan kepala daerah yang melakukan penyuapan terhadap anggota DPRD, itu kan bisa disadap sekarang. Ditangkap oleh KPK, tidak dilantik. Selesai. Bukannya kenyataannya sama aja Pak ujung-ujungnya nanti. Enggak lah, pengawasannya kan lebih mudah. Lebih kecil ruang lingkup. Iya, lebih mudah dibatasi. Itu kan soal kontrol hukum. Oke, ini oke. Tapi Pak, kan kalau kita Kita sering-sering nih diskusi. sering banget. Iya. Kalau kita Saya senang nih ada dosen muda, ada mahasiswa saya gitu loh. Jadi kita harus melihat law in the book and law in action. Jadi ada gap, ada kesenjangan. Iya. berdasarkan law in the book dan law in action, Pak. Sebenarnya pasal yang dipilih secara demokratis itu kan open legal policy. Ya. Tapi MK itu kan sudah mengadili dan kan Pak. Dan MK itu putusannya bersifat final and binding. Ya. Yang dimana MK mengartikan bahwa pemilihan secara demokratis itu dilaksanakan Secara langsung. Oke. Masih ada nggak Pak kira-kira celah ini? Itu kan putusan manusia, peraturan manusia. Ya Undang-Undang Dasar 45 aja bisa diamandemen. Vietnam juga mengamandemen konstitusi. Ya itu semua bisa berubah. Nah makanya saya menawarkan win-win solution atau solusi jalan tengah. Masyarakat di Provinsi Bengkulu, masyarakat di Provinsi Lampung, masyarakat di DKI Jakarta, masyarakat di provinsi lain. Itu tetap diberikan hak memilih secara langsung pilkada gubernurnya. Tapi pemilihan bupati dan wali kota cukup diwakilkan dipilih oleh anggota DPRD yang sudah dipilih melalui pemilu legislatif. Nah itu tawaran saya, nanti saya tulis jadi buku lah. Oke. Oke, terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir kami. Oke. Dengan adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan pilkada, terutama yang Bapak bahas itu, wali kota dan bupati itu dipilih oleh anggota DPRD, apakah ini termasuk penyempurnaan atau kemunduran demokrasi itu sendiri? Kalau menurut saya, kita harus berpikir berdasarkan masalah yang ada di lapangan ya. Artinya solusi-solusi regulasi itu untuk mengatasi keburukan dan menciptakan kebaikan-kebaikan baru. Nah di negara-negara Eropa yang saya kunjungi, ya Belanda,
yaitu ada wali kota. Wali kota itu disebut kota itu disebut gemente, ya. Wali kota itu disebut sebagai apa nih wali kota? Kalau DPRD kota itu gementerat, ya. Nah, itu saya ketemu tuh wali kota Leiden di Belanda. Ya dia tidak dipilih langsung, dia dicalonkan oleh partai politik kemudian dipilih oleh Gemeenteraad atau DPRD yang ada di kota Leiden. Begitu juga di Belgia, di Brussel. Begitu juga di Frankfurt, kota-kota yang saya kunjungi. Semua wali kota di Eropa itu nggak ada yang dipilih langsung. Semuanya dipilih oleh DPRD. Oke, sangat panas dan seru sekali. Iya, oke. Nah, mungkin itu adalah sesi penutup kita, Pak. Ya. Pertanyaan terakhir dari podcast kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa meriset lebih dalam lagi terkait dengan sistem ini. Apakah bisa diterapkan di negara Indonesia? Apakah negara Indonesia sudah mampu Iya. untuk mengikuti sistem yang sebenarnya baik jika Iya. kita Konsisten. kalau enforcement-nya pun Iya. berjalan dengan baik. Mungkin sekian dari kami, dari Spill the Law. Saya Linda Rahmawati dan rekan saya Mardati Laswaka. bersama narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Pak Ahmad Wali, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa follow and subscribe.